yang saya hormati segenap dewan juri, dan yang saya sayangi hadirin sekalian. Natamasya ila Bagdan wala tansa ihmilu arribat iza kuntum umat Muhammad ajibu salami bin nasyad. Tahiyatan islamiyatan, tahiyatan ja'at min indillah, tahiyatan li ahlil jannah wala tahiyatan li ahlin nar. Salamun ala man ittaba'il huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rafi'id darajah, ulil ilmi fi rif'atil aliyah, musahidit talibil ilmi ila raudatil jannah, ba'ithul malaikah liyatut tullabil ilmi birahmati wassakinah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qari'ah. Amma ba'du. Segala puji kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat tanpa henti. Kini telah terbukti gaya hidup semakin bergengsi, pakaian rapih berdasi, rumah mewah berpagar besi. Di depannya mobil Mercy, perabotan meja dan kursi, ditambah TV dan CD, makanan keju dan roti. Inilah anugerah yang patut kita syukuri. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juru selamat kehidupan dunia akhirat. Beliau pembimbing umat di mana persaingan semakin ketat, harga sembako semakin meningkat. Di sana sini begitu banyak orang maksiat. Inilah pertanda kiamat sudah dekat. Naudzubillahi min dzalik. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak, yaitu tentang meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Lalu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kana khalaqahul Qur'an." Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan akhlak yang sangat mulia, sebagai pedoman, sebagai acuan, sebagai tauladan, dan sebagai contoh bagi umatnya. Hadirin rahimakumullah, telah sampaikah kepada kita betapa mulianya akhlak Rasulullah? Bukankah beliau yang menjenguk tetangga yang membencinya? Bukankah beliau yang menyuapi Yahudi buta yang senantiasa menghinanya? Dan bukankah beliau yang meminta kebaikan untuk Taif yang mengusirnya? Lalu, mengapa kita lupa, bukankah Rasulullah yang mengasihi anak yatim, senang menyambung tali silaturahim, hormat kepada orang tua,
santun dalam berkata, tidak pernah mencaci dan mencela, dan sama sekali tidak pernah menyimpan dendam di dalam hatinya. Hadirin rahimakumullah, sebagai umat Nabi Muhammad, sudah seharusnya kita mencontoh apa yang telah ia contohkan kepada umatnya. Tapi ironis sekali dengan apa yang terjadi sekarang ini. Generasi muda sekarang lebih gemar berbuat onar, lebih gemar berbuat maksiat, berperilaku jahat, bahkan bejat. Tidak pernah sholat, banyaknya pengangguran, lebih memikirkan muka yang tampan daripada hati yang dermawan. Dan yang lebih parahnya lagi, tidak pernah, bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Naudzubillahi min dzalik. Jadi tidak heran lagi kalau ada manusia yang berbuat semena-mena karena mengandalkan kekuasaannya serta kekuatannya. Itu semua disebabkan karena tertutupnya jiwa keimanan yang ada pada diri mereka. Benar sekali, perbedaan kita dengan Rasul hanya pada kata sedikit saja. Kalau Rasul sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan, betul? Kalau Rasul sedikit-sedikit membaca Al-Quran, kita sedikit membaca Al-Quran. Dan kalau Rasul sedikit-sedikit bersedekah, kita sedikit sekali bersedekah. Astagfirullahalazim. Dan jangan sampai kita terkena yang namanya sindrom ngaku-ngaku. Ngakunya muslim, siapapun dicaci, dimaki, dibenci. Ngakunya muslim, terjerat kasus korupsi. Ngakunya muslim, hartanya hasil mencuri. Ngakunya muslim, tidak pernah sholat dan mengaji. Islam semakin hari semakin tergerus arus modernisasi, liberalisasi, hingga demokrasi yang salah arti. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Islam dipersepsikan sebagai agama teroris oleh akibat oknum yang cuma lewat doang. Pakaiannya rapih, jubahnya islami, tetapi perangainya kafir, hatinya munafik. Kelihatannya sopan santun, kelihatannya ramah, kelihatannya rajin sedekah, padahal tak lain dan tak bukan, itu hanyalah sebuah topeng belaka. Kejadian seperti itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, disebutlah dalam sejarah Nabi sebagai zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Lalu kejadian seperti itu berangsur membaik ketika Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya. Maka dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama benahi kembali akhlak kita, kembali pada ajaran-ajaran Allah, dan melaksanakan apa yang dicontohkan Rasulullah, agar kita senantiasa menjadi umat terbaik dengan cara mengidolakan Rasulullah SAW serta mengikuti jejak ketauladanannya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian uraian kata dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan-Nya. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, ungdur maqala wala tangdur man qala. Ada sedikit pantun penutup. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Nun wal qalami wa ma yasturun, wallahu wafiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Dan akhirnya, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.